Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Halo Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi ya di bulan Juni ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam segala situasi kami terus mau belajar tentang firman Tuhan. Dan kiranya dari firman Tuhan, kami memperoleh banyak pengetahuan, sekaligus juga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membaca Alkitab dulu. Seperti biasanya baca Alkitab baru diuraikan, karena saya akan membaca Alkitab di dalam ketika menguraikan firman Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tema kita hari ini penatua. Kenapa saya pilih tema penatua? Karena minggu lalu di kebaktian sore kita baru saja meneguhkan penatua di gereja kita ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ingin melalui renungan harian hari ini kembali kita semua diingatkan tentang peran penatua di dalam gereja Kristen ya, di dalam gereja-gereja deh. Nah Bapak Ibu, suatu saat ada percakapan dengan anggota jemaat bicara tentang tugas pendeta dan tugas penatua. Jadi ada pertanyaan gitu ya kepada anak muda, apa tugas pendeta? Ya. Lalu mereka menjawab berkhotbah. Ada yang menjawab mengunjungi orang sakit. Ada yang menjawab pastoral counseling, begitu ya. Lalu yang bertanya itu mengatakan benar semua. Nah, lalu giliran ditanya, apa tugas penatua? Gitu, ada yang menjawab, duduk di bangku paling depan ketika kebaktian. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kebaktian itu penatua duduk paling depan ya. Ya, itu ada yang menjawab gitu. Tapi tentu saja bukan cuma itu tugas penatua, banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Bahkan sejak awal, fungsi penatua itu sudah sangat berat. Itu berasal dari kata presbuteros. Presbuteros ini artinya orang tua atau orang yang lebih tua. Jadi dengan demikian, penatua itu adalah jabatan yang diberikan kepada orang-orang tertentu, yang diharapkan dari orang-orang tertentu itu adalah sikap sesepuh. Sikap sesepuh ya. Artinya kalau sesepuh itu kan erat dengan pengertian bijaksana. Nah, jadi presbuteros itu orang tua atau orang yang lebih tua. Artinya yang diharapkan dari penatua itu adalah sikap sesepuh, sikap seorang sesepuh, identik dengan orang yang bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Alkitab khususnya Kisah Para Rasul itu ada 3 tugas penatua. Yang pertama, itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa tugas penatua adalah memelihara atau menggembalakan jemaat. Nah, kata penilik itu, kata aslinya adalah episkopaus. Kata episkopaus ini berbicara mengenai tugas, yaitu pengertiannya, berbicara mengenai pengertiannya adalah peduli, memelihara, mengindahkan. Nah, itu tugas penatua. Jadi bukan cuma duduk di depan pada waktu kebaktian minggu ya Bapak Ibu ya. Ada tugas yang berat, memelihara atau menggembalakan jemaat.
episkopaus, peduli, memelihara, mengindahkan. Itu yang disebut dengan penilik jemaat itu. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Bapak Ibu Saudara, terdapat di dalam Titus pasal 1 ayat 7. Saya bacakan ya. Titus pasal 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ya. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, dari Titus ini kita mendapatkan informasi bahwa tugas penatua adalah memimpin atau mengatur jemaat. Memimpin atau mengatur jemaat. Nah, bahasa aslinya adalah oikonomon. Oikonomon itu artinya pengelola atau pelaksana usaha. Nah, jadi penatua itu salah satu tugasnya itu ya memimpin, mengatur jemaat dengan sebaik-baiknya. Dan dengan tadi punya sikap-sikap yang baik tadi. Dan jangan melakukan hal-hal yang tadi juga dalam Titus ya Bapak Ibu ya. Jadi Titus pasal 1 ayat 7, 8, dan 9. Tugas yang ketiga adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, ini dari ayat ini kita dapat informasi bahwa tugas penatua adalah menjaga kemurnian ajaran gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tugas penatua adalah menjaga kemurnian ajaran gereja. Jadi, ternyata dalam perkembangannya ya Bapak Ibu, presbiter atau penatua itu semacam ada dibagi dua. Ada presbiter pengatur, ada presbiter pengajar. Nah, presbiter pengajar ini berkembang menjadi pendeta itu yang hidupnya full time untuk pelayanan di gereja. Jadi, tugas yang ketiga adalah menjaga kemurnian ajaran. Nah, jadi bukan cuma duduk di bangku paling depan pada waktu kebaktian ya Bapak Ibu. Satu, tugasnya memelihara membalakan jemaat. Dua, memimpin atau mengatur jemaat. Tiga, menjaga kemurnian ajaran gereja. Jadi, bagi para penatua, kiranya dapat berjuang bersama-sama dengan pendeta untuk menjalankan tugas ini. Dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, bersiap dirilah jikalau ditunjuk untuk menjadi penatua. Maka ini tugas penatua ya sebagai pengantar. Jangan takut karena Tuhan Yesus adalah kepala gereja yang memberikan tugas ini kepada kita. Ia senantiasa berjalan bersama-sama dengan penatua-penatua yang bertugas dan berjalan juga bersama dengan pendeta, yaitu presbiter pengajar itu. Nah, Bapak Saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, untuk menjaga, memelihara gerejamu, Engkau menunjuk beberapa orang sebagai penatua. Nah, Tuhan, kiranya Engkau menyertai para penatuamu di seluruh gereja agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan Tuhan juga mengetuk, melembutkan hati anak-anak-Mu yang lain, supaya mereka juga bersedia menjadi penatua di waktu-waktu yang telah Tuhan tentukan bagi setiap orang. Dan dengan demikian, jemaat juga bersukacita bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan melalui kehadiran penatuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.